time for Bible. Dalam firman Tuhan, satu ayat saja. 1 Tesalonika pasal 5, ayat 23 berkata, Tuhan Yesus sudah menguduskan tubuh, jiwa, roh kita dengan sempurna. Katanya di Surabaya ini banyak makanan hauce. Sampai hari ini, menit ini belum ada orang Surabaya ajak aku makan hauce ini. Kan biasanya kalau lapar kasihan hauce itu, tapi Surabaya ini hauce tidak pakai sencimping. Itu dibutuhkan untuk makanan jasmani. Bapak Ibu pernah sekolah, anak-anak sekolah, belajar pendidikan akademis. Itu untuk jiwa, akal budi, logika, budi pekerti. Tetapi harus tahu, harus ingat, pastikan dalam hati kita hari ini bahwa saya dan Anda adalah manusia rohani. Apa yang lahir dari daging adalah daging. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-6. Tapi apa yang lahir dari roh adalah roh. Daging sama sekali tidak berguna. Roh yang memberi hidup. Yohanes pasal 6 ayat 63. Tidak tahukah kamu? Tidak tahu, dikasih tahu sekarang. Bahwa sebetulnya kita ini adalah manusia rohani. Apa yang kelihatan seperti mikrofon yang saya pegang tidak ada yang abadi. Sekarang saya pegang erat-erat, saya perlukan. Tapi ketika saya selesai, saya taruh mikrofon ini dan saya tinggalkan. Apa yang kita banggakan dari tubuh ini? Mau pakai berlian, mau pakai emas, ya boleh-boleh aja. Tapi kadang-kadang ada orang yang kebangetan deh. Dia pakai emas, dia nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Enggak. Bukan itu yang kita banggakan. Tuhan Yesus kita banggakan lebih dari segala-galanya. Jadi, pastor tidak bermaksud untuk melarang pakai aksesoris, enggak ya. Tapi hatimu. Apa yang kita banggakan hari ini? Semuanya fana dan sementara. Tetapi sesungguhnya yang sejatinya kita, termasuk sejatinya saya, bukan ini loh, ini hanya casing Bapak Ibu. Bible berkata hanya 70-80 tahun saja. Tapi kita manusia roh, dan roh ini kekal. Karena itu kita mesti merasa penting dengan kehidupan rohani kita. Saya datang ke sini bawa satu koper. Kalau mungkin satu hari Tuhan izinkan saya keluar negeri, makin jauh saya bawa 2 koper. Makin jauh makin lama bawa 3 koper berkemas-kemasnya. Kita ini warga surgawi. Cepat atau lambat kita harus pulang ke surga. Perkarakan sebentar, dari bumi ke surga berapa jarak jauhnya? Sudahkah kita berkemas-kemas? Perhatikan makanan rohani kita. Dalam Bible satu lagi ya, tambah satu lagi ya. Kitab Keluaran 23 ayat 25. Jangan tinggalkan ibadahmu. Bersyukur Jawa Timur, Surabaya sudah ada pertemuan onsite tatap muka. Bersyukur. Jangan tinggalkan ibadahmu. Saya berdoa, tadi pagi pun di live stream saya berdoa juga hal yang sama. Tuhan, saya rindu semua gereja, semua rumah Tuhan dimanapun berada, penuh jiwa-jiwa, semarak panji Kristus dinyatakan. Saya rindu Tuhan, semua apapun denominasinya, semua gereja penuh. Karena Tuhan berkata apa? Kamu harus beribadah kepada Tuhan.
harus beribadah. Ayo, senggol kanan kiri bilang, harus beribadah. Ingat beribadah, jangan tinggalkan ibadah. Karena ibadah itu untuk dirimu sendiri. Bukan untuk satu organisasi, bukan untuk gak enak dan dilihat orang, bukan. Ibadah untuk dirimu sendiri. Tahu gak satu hal yang kita akan lakukan hal yang sama di surga nanti? Apa itu? Ibadah. Latihlah dirimu beribadah. Karena ibadah itu berguna untuk hidupmu hari ini dan hidupmu yang akan datang. Jadi ibadah bukan untuk mau sok-sokan. Saya juga, ya sedikit cerita, curhat nih ya. Meskipun di Balikpapan, peribadatan di tempat kami itu mendapat pelarangan dari RT dan FKUB. Saya tetap beribadah di mana tempat saya masuk. Saya sudah masuk ke gereja Advent, saya sudah masuk ke gereja Batak, saya sudah masuk ke gereja Toraja. Saya senang kemarin saya masuk di gereja Gemim. Saya senang. Orang berkata, kenapa tidak ke gereja ini saja atau yang sama atau apa? Saya dipanggil eklesia untuk menjadi pemersatu bagi seluruh tubuh Kristus. Tetapi kamu harus beribadah. Di mana engkau tertanam di sini, beribadahlah setia. Ini gereja yang baik. Ini gereja yang baik. Beribadahlah, tertanamlah, bertumbuhlah, berakar dan berbuahlah. Kata firman Tuhan apa? Supaya aku memberkati makananmu dan minumanmu. Orang yang beribadah itu punya kuasa Tuhan itu luar biasa loh. Mau makan, makanan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus jadi berkat buat tubuh kami. Mau minum air biasa, bisa menjadi air doa, bisa. Dalam nama Tuhan Yesus air ini menjadi air yang diberkati, amin. Maka engkau makan, engkau minum, sehat-sehat semuanya. Prostatnya baik, ginjalnya baik, levernya baik. Ya, ususnya baik. Kenapa? Makan minummu diberkati. Yang beribadah kepada Tuhan, Tuhan berkata apa? Kamu harus beribadah supaya makananmu diberkati, minumanmu diberkati. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari antaramu. Yang saya percaya, yang saya tahu bahwa tubuhnya orang percaya itu bukan apotik. Tubuhnya orang percaya bukan juga rumah sakit. Apalagi sarang penyakit, bukan. Tubuhnya orang percaya, Tuhan Yesus ajar saya, adalah rumah Roh Kudus. Rumah kesembuhan, rumah pujian. Dan satu hal lagi tambahan, Tuhan berkata, rajin-rajin kau ibadah. Dialek Logat Makassar kita. Padahal kita bukan di Makassar, kita lagi di Jawa. Sampai ku loh, rajin-rajin rek, ayo rek. Rame-rame nang ibadah. Wes. Iso ya. Tuhan berkata apa? Tidak ada di antaramu yang mandul. Tuhan baik, banyak kesaksian sampai hari ini orang-orang mendapat zaman Tuhan. Bukan karena Andi Simon, tapi karena Tuhan Yesus. Sebentar sebelum selesai mau tanya, di sini kira-kira yang hadir, adakah yang mau didoakan? Ada tangan-tangannya? Oh ada ya, oh ya puji Tuhan. Ketika kami hamba-hamba Tuhan sebentar berkesempatan mendoakan, kita itu sebetulnya membantu mendoakan, memberkati. Tapi ketahuilah, pertolongan, kekuatan, kedamaian, pemulihan, pengampunan, dan kesembuhan itu datang dari Tuhan Yesus Kristus. Ya sudah, amin dah sudah. Ayo beri bersama-sama.